Hai Beb, Assalamualaikum, welcome to this class. Nah, sebelum jauh diskusi, perkenalkan aku Ulfa Oktaviani, kamu boleh panggil aku Ulfa. Dan di sini aku adalah teman belajar kamu, khususnya di bidang desain grafis dan editing video. Tapi untuk kali ini kita akan spesifik belajar desain grafis yaitu Canva. Nah, disclaimer dulu ya sebelumnya. Jadi sebenarnya aku itu bukanlah seorang pro desain ataupun videographer ya teman-teman. Tapi background aku itu adalah seorang beauty creator gitu ya. Dan beberapa kali juga udah pernah menjadi orang di balik layar beberapa brand untuk bantu mereka membuat feed ataupun katalog produk untuk diposting di feed Instagram ataupun e-commerce-nya mereka. Dan fun fact-nya, hampir semuanya itu aku kerjakan di Canva ya. Bahkan ebook yang akan kita bahas sekarang yaitu 30 menit jago desain grafis di Canva, ini juga full aku kerjain mulai dari writing, desain, sampai publish, itu semuanya aku buat dari Canva. Jadi bisa dibilang aku cukup menguasai desain grafis di Canva ini. Tapi that's the point teman-teman. Jadi apapun profesi yang kamu jalanin saat ini itu nggak jadi masalah sama sekali. Karena aku sendiri sudah membuktikan bahwa siapapun bisa berkarir di bidang ini, Canva khususnya, tanpa harus menunggu jadi expert ataupun pro desain dulu. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah simple banget. Kalian cukup praktekin semua materi yang udah aku berikan di dalam ebook ini, biar kalian tuh bisa menguasai Canva dan fitur-fiturnya. Ads disclaimer lagi ya. Jadi kalian udah baca ya, judul ebook ini adalah 30 menit jago desain grafis di Canva. Nah, tapi itu maksudnya bukan berarti 30 menit kalian langsung tiba-tiba jadi expert ataupun pro gitu ya, langsung bisa desain dan sebagainya. Itu nggak gitu ya konsepnya teman-teman. Jadi maksudnya di sini adalah cukup luangin waktu kalian at least 30 menit dalam sehari untuk belajar Canva ini. Jadi pelan-pelan aja, misalnya hari ini kamu belajar bab 1 dulu, kemudian langsung dipraktekin. Nah, besoknya belajar bab 2, terus langsung dipraktekin juga. Dan seterusnya kayak gitu sampai habis nih ebook gitu ya, biar kalian bisa paham dan langsung ngerti cara mendesain di Canva ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kali ini kita akan langsung kenalan sama Canva dan fitur-fiturnya dulu ya teman-teman. Jadi sebenarnya apa sih Canva ini? Jadi simpelnya gini Beb, Canva itu adalah suatu platform desain grafis yang memungkinkan kita nih sebagai user atau penggunanya untuk membuat desain dan mempublikasikannya itu dengan mudah. Nah, apa aja sih jenis-jenis desain yang bisa kita buat di Canva? Jadi ada banyak banget Beb, misalnya kayak konten visual seperti poster, feed Instagram, presentasi, infografis, ucapan selamat, sertifikat, katalog produk, bahkan landing page dan masih banyak lainnya. Terus poin plusnya juga nih, Canva ini bisa kita akses melalui perangkat mobile maupun desktop. Jadi bener-bener user friendly banget. Jadi pas misalnya di rumah kita bisa edit gitu ya, kita bisa kerjain lewat desktop. Terus kalau misalnya kita berpergian, kita masih bisa akses Canva melalui perangkat mobile kita atau handphone teman-teman, tanpa harus mindah-mindahin data karena semuanya itu udah tersimpan otomatis di Canva gitu. Oke, yuk langsung kita jelajah fitur Canva ini satu-satu ya teman-teman. Jadi kalau misal kalian buka Canva, ini adalah tampilan awal yang bakalan kalian lihat. Ini adalah tampilan layar awal untuk di desktop ya teman-teman. Nah, kalau misal di ponselnya tampilan awalnya kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk di desktop, dia posisi tombol-tombolnya, menu-menunya itu ada di sebelah kiri layar teman-teman. Tapi kalau misalnya di ponsel, di mobile, semua menunya itu adanya di bagian bawah ya. Bedanya itu aja, tapi isinya mah sama aja. Nah, jadi sekarang kita bahas dulu. Yang pertama adalah menu beranda ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada beranda. Jadi kalau misal kalian masuk ke lembar kerja nanti gitu ya, dan mau balik lagi ke halaman awal, kalian bisa klik beranda ini. Di sini di menu beranda ini kalian bisa nemuin banyak fitur-fitur ya, kayak ada menu proyek, template, merek, aplikasi, lab imajinasi, terus juga ukuran-ukuran desain, terus desain terakhir dan sebagainya. Itu kalian bisa temukan di halaman awal di beranda ini. Nah, kemudian
kemudian kita masuk ke menu proyek, teman-teman. Nah, di sini kalau kalian klik menu proyeknya, ini akan muncul semua desain-desain yang udah pernah kita kerjakan, teman-teman. Kalian tinggal geser aja, cari desain apa. Kalian bisa geser ke sini, klik di sini untuk lihat desain yang udah pernah kalian kerjakan sebelumnya gitu ya. Nah, desain ini udah berurutan mulai dari terbaru ya, atau desain paling terakhir yang kita kerjakan gitu ya. Dan kita bisa atur nih, kalau misal mau lihat, bisa lihat yang paling relevan atau paling baru diedit atau paling lama diedit, atau berdasarkan judulnya ya, mulai dari A sampai Z atau ZA gitu ya. Teman-teman bisa kalian atur di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu template. Nah, di menu template ini teman-teman kalian bisa lihat di sini ada banyak banget alternatif atau pilihan menu, karena melalui menu template ini kita tuh bisa mendesain tanpa harus mulai dari nol, teman-teman. Jadi buat kalian yang merasa aduh aku tuh nol banget di desain, gak bisa desain dan lain sebagainya, itu tenang aja, karena di Canva kita udah bisa pakai salah satu contoh Canva yang ada di sini gitu ya, contoh desain-desain yang ada di sini, dan bisa kita gunakan semuanya. Tinggal kita recreate versinya kita masing-masing. Cara gunainnya gimana nanti ada di bab selanjutnya gitu ya. Kita kenalan sama fiturnya dulu sekarang. Oke, selanjutnya ada lab imajinasi. Nah, kalau kita klik menu lab imajinasi itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini kita bisa membuat gambar ya, teman-teman, melalui teks ya. Kita bisa deskripsikan apa yang ada di pikiran kita. Misalnya nih, aku kasih contoh aja. Mobil terbang. Misalnya gini, kita deskripsikan teks di sini ya, teman-teman. Kalian bisa tulis teks ini sedetail mungkin gitu ya, kemudian kalian klik buat, maka Canva akan mentranslate-nya dalam bentuk desain grafis seperti ini. Tuh, mobil terbang di langit dengan burung di sekelilingnya, kurang lebih kayak gini, dan kita bisa pilih salah satu untuk kita edit gitu. Oke, selanjutnya ada namanya menu buat desain, teman-teman. Jadi kalau kalian klik ini bakalan muncul tampilan seperti ini, dan kalian bisa pilih salah satu ukuran desain yang mau kalian gunakan gitu, teman-teman. Jadi di sini udah ada banyak banget pilihan ukurannya ya. Misalnya nih, kita mau buat story Instagram ataupun dokumen A4 ataupun post CV, resume gitu ya. Semuanya itu udah disediain ukurannya sama si Canva. Nah, kita coba contoh satu nih, kita pilih yang konten Instagram ini, kita klik, dan lembar kerja akan otomatis terbuka dengan ukuran konten Instagram persegi seperti ini gitu ya. Oke, kita kembali ke beranda lagi. Ingat, kita masih permulaan dulu ya, teman-teman, belum mulai buat desain, masih jelajah fitur dulu ya. Jadi kalau misal kalian mau buat desain, pertama kali kliknya langsung di tanda sini buat desain. Oke. Kalau di mobile itu cari aja yang tanda plus seperti ini, teman-teman, nih tanda plus ini aja. Oke, selanjutnya di sini ada desain terbaru ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini sama aja kayak menu proyek tadi sebenarnya. Jadi kalau kalian mau lihat desain terakhir kalian yang baru kalian kerjakan, itu kalian bisa lihat di desain terbaru. Dan oke, selanjutnya ada menu sampah nih. Kita klik lagi menu sampah di sini ya, teman-teman. Jadi di menu sampah ini berisi dokumen-dokumen atau desain-desain yang udah pernah kalian hapus sebelumnya gitu, teman-teman. Jadi kalau kalian habis menghapus dokumen itu disimpannya di bagian menu sampah ini, teman-teman. Jadi nggak langsung kehapus, akan terhapus otomatis ketika udah 30 hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja menghapus desain gitu ya, nggak sengaja salah pencet, salah klik gitu, kalian nggak perlu khawatir. Kalian bisa masuk ke menu sampah, terus kalian bisa klik titik 3 di sini ya, teman-teman. Terus kalian bisa klik pulihkan gitu. Jadi nanti desain kita akan kembali ke halaman lembar kerja atau ke proyek gitu ya. Jadi bisa kita gunakan kembali. Oke, selanjutnya ini ada lagi tombol pencarian ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari desain yang pernah kalian buat, udah lama nih gitu kan, aku
mau cari desain itu mau scroll males gitu ya, kalian bisa ketikkan aja judulnya, judul desainnya apa gitu ya, misalnya judul desainnya ebook. Oke. Terus nanti dia akan langsung otomatis keluar nih desain yang berkaitan sama ebook atau judul tersebut. Oke Beb, selanjutnya di sini ada menu pengaturan ya. Coba kita klik. Nah, kalau misalnya udah kita klik di menu pengaturan ini, kita bisa ganti foto, ganti nama, terus juga ganti alamat email ya. Kita bisa ngaturnya di sini. Bahasa juga kita bisa aturnya di sini, termasuk keamanan akun juga, dan termasuk kelola langganan. Jadi kalau misalnya kalian mau upgrade pro gitu ya, kalian bisa juga lewat ke menu pengaturan ini gitu. Selanjutnya ada menu notifikasi. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih, Canva tuh bisa ngasih informasi terkait promo gitu ya. Kadang ada promo dari si Canva atau info fitur-fitur terbaru dari Canva gitu. Terus juga kalau misalnya kita habis melakukan aktivitas sesuatu, jadi kurang lebih aktivitas kita lah, itu semua bisa kita lihat di notifikasi. Selanjutnya di sini ada lagi menu profil ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti akun di sini bisa ya. Kalau misalnya kalian punya akun tim gitu ya, kalian bisa ganti di sini. Terus kalian mau buat tim juga bisa di sini. Terus dari sini juga kalian bisa masuk ke pengaturan untuk ngatur pin dan lain-lain sebagainya gitu ya, termasuk upgrade paket. Misalnya kalian dari paket free mau jadi pro juga bisa melalui menu profil ini. Nah, terakhir di sini ada ukuran-ukuran desain ya teman-teman. Nih ada ukuran konten Instagram, lembar kerja, dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, dan lainnya. Ini tuh ukuran-ukuran yang bisa kita gunakan untuk memulai lembar kerja baru gitu. Nah, kurang lebih ini adalah fitur-fitur yang ada di tampilan awal saat kita membuka Canva ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut ke part berikutnya.